dreams on our side. Halo semua, apa kabar nih? Semoga keadaannya sehat sih ya. Kali ini episode satunya ditemenin sama aku nih, sama Mika Lorenasia. Tapi kita kedatangan tamu nih, narasumber yang udah berkarir banget di luar sekolah maupun akademik di sekolahnya tuh bagus. Kenalan dulu deh, ada siapa nih? Halo teman-teman, kenalin nama aku Dimas Harya, panggil aja Dimas. Sekarang aku sekolah di SMA 23 Bandung dan sekarang juga aku berkarir di luar sekolah. Wah, kalau boleh tahu karir apa tuh? Sekarang aku gerak di dunia entertain ya, bisa jadi aktor, presenter, brand ambassador, dan lain-lain. Wow, berarti buat teman-teman yang denger nih yang mau jadi kayak aktor, presenter, brand ambassador, bahkan bisa dengerin podcast ini dari awal sampai akhir karena pastinya nanti Dimas kasih tips-tips yang bagus gitu. Yoi. Nah, Dimas, aku mau tanya nih. Kan udah hampir 2 tahun nih nggak sekolah offline. Gimana menurut kamu sekolah online? Sekolah online tuh sebenarnya kayak sekolah biasa aja, cuman bedanya kayak kita nggak ketemu teman-teman langsung, nggak bisa ketemu guru-guru langsung. Ya semangat sekolahnya mah tetap ada, cuman kayak rasanya aja yang beda gitu. Oh, tapi kamu kalau disuruh milih online atau offline? Offline lah, Wah, nggak bisa ngincer kakak kelas dong kalau online. wow, kakak kelas. Kenapa nggak mau adik kelas? Kurang menantang. Aduh, boleh nih, nggak bercanda. Nah, kamu nih kan berarti ntar lagi kelas 12 kan? Iya. Nah, dengan kondisi kamu yang sebagai aktor, kamu mau lanjutin kuliah atau udah deh aku di aktor aja gitu? Kayaknya sih dua-duanya lanjut deh. Soalnya kalau bisa dua kenapa harus salah satu gitu? Soalnya kan nggak bertentangan juga gitu dua-duanya. Jadi aktor bisa sambil kuliah gitu, kuliah bisa sambil aktor juga. Seling-selingan sih, asal waktunya nggak bentrok. Ah, benar. Berarti kamu ngambil apa? Jurusan apa? Dilihat-lihat kayaknya Vkom atau enggak HI deh. HI. Soalnya sesuai sama bidang sekarang. Oh, menarik. Nah, berarti kan tadi kamu ngambil 2 nih, antara univ, kuliah, ataupun pekerjaan kamu sekarang. Cara manage waktunya gimana? Cara manage waktunya ya kalau misalnya kita lagi kuliah tapi ada job selingan syuting ya kayaknya di lokasi syuting juga bisa deh sambil kuliah. Soalnya dari dulu juga kayak gitu sih. Ngerjain tugas di lokasi syuting. Pokoknya nggak ada alasan buat tinggalin tugas. Oh, berarti pendidikan tetap nomor 1 Iya gitu. dong, harus tetap nomor 1. Nah, berarti kamu dari jadi aktor ini dari kapan? Aku mulainya tuh mulai pertama kali terjun di dunia kayak gini tuh dari kecil sih, dari SD. Dari SD. Dari SD itu mulai lomba-lomba. Jadi awalnya aku ikut lomba modeling, terus menang terus, juara, terus akhirnya lomba lagi di Jakarta. Habis itu masuk sanggar acting. Dari sanggar acting akhirnya dipanggil nih syuting. Dari syuting juga awalnya cuman figuran biasa lah yang cuman dibayar cuma nasi kotak, terus pulang malam naik bis, begadang. Oh, berarti enggak yang langsung enak gitu? Enggak dong, kan enggak ada yang selalu instan. Oh, iya. Tapi kamu jadi aktor ini emang kemauan kamu atau misalnya ada dorongan dari orang tua atau paksaan atau gimana gitu? Kalau jadi aktor sih emang kemauan dari diri sendiri. Terus akhirnya disupport nih sama orang tua, alhamdulillah disupport. Karena orang tua mungkin ngeliat nih potensi anaknya di sini, harus disupport. Itu jadi emang dari dulu kepengen gitu, nyobain gitu, mah pengen dong masuk TV. Akhirnya udah mama masukin casting, alhamdulillah lolos. Ya udah deh mulai Sampai sedikit-sedikit. Oh, tapi kapan kamu menyadari kalau kayaknya aku punya perasa percaya diri nih yang bisa dipakai buat jadi aktor atau ya karir kamu saat ini? Kalau percaya diri sebenarnya dari kecil aku udah percaya diri banget sih orangnya, udah Pecicilan. dibilang hyperaktif lah. Oh. Makanya pas terjun di dunia kayak gini kayak udahlah tinggal ngasah aja sih. Sebenarnya semua kepercayaan diri mah tinggal diasah sih, gimana tergantung kita berani atau enggak. Yang penting kita harus berani nyoba dulu. Gitu. Tapi kamu seneng nggak sama profesi kamu saat ini? Seneng dong, karena ngerasa gitu kalau kita bisa ngasilin duit sendiri nih tanpa minta orang tua gitu. Itu suatu kebanggaan sendiri sih di umur sekarang ya.
Tapi kamu berarti udah ngehasilin uang sendiri dari kecil? Iya dari kecil, cuman nggak langsung gede, kita pasti dari bayaran rendah dulu, sedang baru tinggi. Iya, berarti tadi kalau cara bagi waktu kan berarti tadi kayak bisa sambil belajar di lokasi syuting. Tapi kalau kamu disuruh milih salah satu gitu, mau pendidikan atau mau pekerjaan, kamu mau pilih apa? Kayaknya sih, kalau pilihannya pendidikan sama Pekerjaan kayak kamu? aktor gini ya? Harus Kayaknya sih berusaha lebih untuk ke pendidikan sih. pendidikan. Soalnya kan kalau kayak aktor gini nggak permanen gitu, maksudnya ada naik turunnya. Iya. Kalau pendidikan, kalau kita pinter pasti kita bisa dapat semuanya gitu. Gitu. Berarti wow sih. Jarang tahu anak cowok ada yang kayak mentingin pendidikan. Yang penting ada uang. Iya nggak sih? Iya Kamu sih. nemuin beberapa pertemanan kamu kayak gitu. Iya, soalnya kan uang juga harus channelnya dari mana lagi kalau nggak dari pendidikan gitu. Kalau kita pintar pasti kita kaya. Iya, pasti dipakai orang. Berarti kalau misalnya mau jadi aktor, misalnya teman-teman di rumah nih ada yang mau jadi aktor, berarti harus kursus. Sebenarnya nggak harus kursus sih, jadi kita harus berani nyoba audisi. Yang penting percaya diri aja dulu. Oh, berarti setelah itu barulah nanti bisa kalau misalnya ngerasa passion nih, baru kursus. Kepilih, terus pengen nyoba nih judul yang lain, cobain lagi yang lain. Ada lagi, cobain lagi sampai akhirnya kebiasa, terus akhirnya jadi passion. Tapi kamu ngerasain yang lomba-lomba itu selama berapa tahun? Lomba tuh dari SD kelas 1 sampai kelas 5 deh kalau nggak salah. Masih kecil tuh 5 SD tahun. kayak gitu. Sempet gak? Kelas 5 maksudnya bukan 5 tahun, dari kelas 1 SD sampai 5 SD. Iya, 5 tahun. Oh iya sih. Coba ikut lomba, piala juga udah banyak banget. Terus akhirnya kalau terus lomba kayaknya di bidang modeling asa kurang maju gitu, cobain lah ke dunia syuting. Berarti kamu awalnya dari modeling baru masuk ke dunia entertainment Iya. yang perfilman gitu, yang di TV. Terus sebelumnya ke presenter dulu sih. Oh, Nge-host di acara TV kabel. Dulu sempet di Net TV, terus di Global, macam-macam deh. kayak ini ya, host-host cilik gitu. Host cilik begitu. Oh, keren. Berarti sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bisa terjun ke dunia perfilman entertainment. Betul. Nggak ada, misalnya kayak kepikiran, kayak lu harus punya channel baru bisa masuk. Sebenarnya dari nol pun bisa. Iya, dari nol pun bisa. Karena aku juga dari nol. Nah, karena kamu sekarang kan udah jadi aktor yang namanya besar lah ya. Perasaan kamu gimana? Bangga aja gitu. Alhamdulillah bisa bikin orang tua seneng gitu. Jadi kayak, anak gue bisa nih kayak gini gitu. Nggak jadi beban keluarga ya? Beban keluarga. Gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah kalau udah bisa kayak gini. Benar. Tapi pasti ada suka duka dong. Oh iya dong. Mau dong diceritain suka dukanya gitu. Ya kayak tadi, dulu tuh aku mulai syuting tuh pertama kali kan jadi figuran, cuma dibayar nasi kotak. Pulangnya malam tuh, dulu lokasi syuting Jakarta, sementara rumah di Bandung, harus naik bis. Terus bayarnya cuma nasi kotak, kan nggak kebayar kan. Iya benar. Udah kayak gitu ngontrak di Cibubur, karena rumah di Bandung, terus syutingnya kan tiap hari, masa harus bolak-balik, makanya kontrak di Cibubur. Terus akhirnya ke film yang lain, dapat peran yang lebih tinggi sedikit nih. Udah gitu aktingnya bagus nih, cobain lagi nih, dinaikin levelnya. Udah akhirnya bisa jadi peran utama di layar lebar, di bioskop, di sinetron gitu. Kalau dihitung-hitung nih, udah berapa film atau ya film lah ya, sinetron dan lain-lain yang udah kamu peranin? Dihitung berapa ya? Kira-kira ya 100-an lebih deh. Wow. Karena kalau dari kecil ya. Ya, buat teman-teman yang penasaran bisa dicari tuh. Mana ya Dimas? Di mana ya? Di film mana ya? Yang terbaru apa? Film apa? Yang terbaru tuh kemarin di Oke Jeliding di MNC TV. Itu tayang pas bulan puasa sih. Berarti sekarang kamu brand ambassador juga? Iya, brand ambassadornya sekarang di Milo. Ini yang suka minum susu Milo boleh dicari Dimas. Pakai kode promo ya.
Berarti udah bisa ngasilin uang, pendidikan nomor 1. Kurang apa coba? Kurang pendapatan, kalau boleh dibahas. Pendapatan kamu yang kalau paling kecil berarti tadi nasi kotak. Iyalah, nasi kotak. Kalau yang terbesar? Selama beberapa tahun ini dari kecil sampai sekarang pendapatan terbesar ya kalau kurang lebihnya ya 40 sampai 50 juta. Wow, nggak bisa ngomong apa-apa ya. 50 juta. Itu juga kaget sih awalnya, wah umur segini udah bisa ngumpulin duit segini gitu. Kamu tuh berapa tahun sih? Sekarang 16. Kelahiran 2005. Iya, 2005. Tahun 2005 udah bisa kelahiran 2005 udah bisa beli mobil sendiri, motor sendiri. Kan bangga aja gitu. Iya sih, sebenarnya itu yang harus dicontoh sama teman-teman di rumah semua nih, yang kayak daripada rebahan. Kan tidur-tiduran mending ya, maksudnya kita gali lah kayak apa ya, potensi yang bisa jadi uang. Tapi Dimas nih, kan katanya pandemi gini kan industri film turun nih. Gimana cara kamu mengatasi itu? Kalau cara ngatasinnya sih sebenarnya aktor nggak bisa ngatasin sih, itu harus dari produsernya ya. Oh iya. Cuman kalau menurut saya cara ngatasinnya kita bikin program yang sesuai sama tahun sekarang, misalnya tentang pandemi, kita harus bikin cara-cara ngatasin pandemi, cara protokol kesehatan, pokoknya yang menarik tentang pandemi aja. Jadi orang-orang terhibur, terus akhirnya suka lah sama programnya. Jadi industrinya naik lagi. Tapi berarti kamu nggak jadi yang kesulitan sama pandemi? Enggak sih, alhamdulillahnya. Berarti tetap jalan lah ya. Betul. Pekerjaan. Tapi jadi ini nggak kayak pandemi gini, kamu tipe yang ini nggak sih, susah keluar rumah? Enggak sih, cuman ya kalau keluar rumah harus tetap aja protokol kesehatannya harus jaga banget. Tapi berarti nggak yang terbatas keluar rumah kan? Oh enggak. Berarti itu jadiin kamu yang lebih kayak explore diri kamu selama pandemi, nggak jadi yang stuck gitu? Iya, enggak dong. Kalau misalnya nih teman-teman di rumah pengen jadi aktor atau bahkan bisa jadi brand ambassador, itu kan keren ya, brand ambassador. Tipsnya apa nih? Tipsnya sebenarnya umum, cuman susah buat orang dapetin ya. Percaya diri dan jangan insecure, terus harus berani nyoba, jangan takut gagal. Ayolah coba aja dulu, nanti kalau misalnya gagal ya tinggal coba lagi, terus cari nih kesalahannya di mana gitu. Membahas soal insecure ya. Karena banyak juga sih yang insecure. Seorang Dimas pernah nggak Insecure pasti pernah sih, ngelihat saingannya good looking semua gitu. Oh, kamu tidak menyadari diri kamu good looking kah? Emang enggak. Jadi standar. Iya, teman-teman. Karena saingannya gila sih. Oh iya, apalagi Jakarta ya. Pada mulus-mulus lah orangnya. Berarti emang lebih berpotensi kalau misalnya mau jadi aktor itu di Jakarta. Iya, karena itu pusatnya sih. Pusat industri film di situ, pusat nyari bakat lah, pokoknya semua dari Jakarta. Dari Jakarta. Berarti harus siap juga kalau misalnya jadi aktor, berarti kalau misalnya dapat nih harus siap pindah ke Jakarta. Iya. Kalau misalnya menurut kamu udah berarti passionnya udah di Jakarta banget nih, ya pindah aja ke sana. Toh teman-teman di Bandung masih bisa ketemu kan. Kalau kamu disuruh milih Bandung atau Jakarta, tapi dengan konteks lingkungan ya, kamu lebih pilih Bandung apa Jakarta? Bandung dong. Kenapa? Bandung udah banyak banget kenangannya sih. Oh. Udah banyak kalau nggak bisa dilupain sih dari Bandung. Cuman kalau misalnya harus pindah ke Jakarta dengan alasan syuting ya siapa aja. Toh teman-teman yang Bandung bisa ketemu. Ya, kamu masih bisa ke Bandung. Nggak beda pulau lah. Enggak, masih satu pulau, tinggal ke Bandung. Nggak enaknya pandemi menurut Dimas apa? Ya ini semuanya jadi terbatas. Yang paling disayangin ya sekolah sih, dari dulu pengen ngerasain kayaknya pertama kali masuk SMA rame nih gitu kan. Kayak jadi masuk dunia baru gitu. Taunya ya nggak jadi. Nggak jadi PHP. Tapi ya semoga sekolahnya cepet buka nggak sih? Amin, semoga aja. Supaya kamu bisa apa tadi? Ya itu deh. Ngincar kakak kelas. Astaga. Oke,
Kayaknya cukup nggak sih? Atau Dimas mau ngobrol tentang apa gitu? Kayaknya cukup Atau deh. udah. Mm-mm. Oh, aku baru keingetan satu. Apa tuh? Ada nggak teman kamu yang kayak, ih apaan sih lu jadi aktor, alay, atau enggak misalnya kayak apaan sih lu jadi model, kok cowok jadi model gitu, ada nggak sih? Sempet Sebenarnya digituin? sih nggak ada, justru mereka support semua pada pengen ikutan kan. Mm-mm. Terus ya udah diajakin. Tapi ya kayak gitu kan saingannya berat ya. Jadi kadang teman-teman juga pada nggak kepilih. Dan mereka harus siap lapang dada juga. Alhamdulillah sih teman-teman semua support. Berarti nggak ada ya yang kayak iri dengki Oh gitu? nggak ada sih. Sebenarnya mungkin banyak, cuman pada nggak ngomong aja. Oh, Mungkin tolong ya. teman-temannya Dimas. Cuman pada nggak ngomong. Tapi kalau teman-teman yang benar sih semua pada support. Pada support berarti. Yang nggak terlalu dekat tuh biasanya yang pada ngomongin. Tapi kita tunjukinnya dengan buktinya aja. Oh, membalas omongan dengan prestasi. Betul. Keren. Tunjukin nih, gue bisa sukses gitu. Berarti bersyukurnya dari keluarga support, teman-teman support. Nggak ada yang ini ya, berarti yang menghalangi. Betul. Intinya kalau mau sukses juga kita harus di lingkungan yang sehat, nggak toksik gitu. Jadi semuanya pada harus support. Oh, iya. Kalau lingkungan yang nggak benar juga pasti kita nggak akan bawa ke benar lah. Pernah nggak tapi di lingkungan yang toksik? Nggak pernah sih. Aku kalau misalnya gabung di satu circle, misalnya udah ngerasa nggak enak ya cabut. Oh, Daripada ke depan yang nggak bagus. keren. Tapi pernah nggak sih ngerasa di titik yang paling kayak capek, aduh capek deh jadi aktor, kayaknya udah deh udah enggak lagi deh gitu? Pernah ngerasain kayak gitu, cuman mikir lagi gitu alasan jadi aktor tuh apa gitu. Ingat-ingat lagi, oh dulu pengen kayak gini nih, ayo semangat lagi gitu. Ngerasain capek mah pastilah. Setiap syuting pulangnya pasti capek, pegel badan, cuman hasilnya oke, worth it gitu, sama capeknya tuh kebayar. Akhirnya capek-capek tapi alhamdulillah nih gitu, bisa seneng gitu. Jadinya kebayar ya capeknya? Capeknya kebayar. Yang paling senang tuh di hidup kan adalah hobi yang dibayar. Betul. Misalnya kita suka sama basket nih, terus jadi atlet dibayar, kan seneng. Iya sih, apalagi soalnya kalau ngelakuin yang nggak terpaksa, ternyata bisa ngehasilin uang, itu sesuatu yang luar biasa sih. Ya, sebenarnya harus sesuai passion lah, apapun yang harus kita lakukan tuh yang sesuai passion. Jadi semuanya berjalan pakai hati. Ya, ada pesan nggak buat teman-teman di rumah yang udah dengerin podcast nih gitu? Buat teman-teman semua, tetap semangat walaupun di masa pandemi. Kalau keluar harus protokol kesehatan, jangan lupa vaksin, dan tetap semangat menjalani hidup ya. Tetap percaya diri semuanya. Nggak kerasa udah di akhir, kita ngobrol panjang, pasti teman-teman yang di rumah kan dengar. Mungkin kalau misalnya mau ada nanya-nanya lagi, bisa nanya di Mas sendiri ya? Boleh Banget tuh. Boleh dong. Nggak tertutup berarti? Enggak dong, Open apa? open mind. Oke deh, thank you so much Dimas. Oke, Buat sama-sama. menyempatkan diri gitu, buat ngobrol-ngobrol sama kita, berbagi cerita sama teman-teman yang mungkin kepikiran nih pengen jadi aktor, pengen jadi MC, dan karir-karir Dimas gitu, kayak anak muda yang udah bisa ngasilin uang. Oke. Kan? Buat kalian juga nih yang buat lagi berusaha gitu ningkatin skill atau pengen mulai karir dari sekarang kayak Dimas, atau mungkin teman-teman di sekitar kalian udah mulai berkarir, jangan patah semangat, harus tetap dilakuin karena tadi usaha nggak akan mengkhianati hasil. Betul sekali. Semoga cerita di episode kali ini bisa menginspirasi buat pendengar semuanya. Amin. Jadi sekarang aku Mika undur diri. Dimas undur diri. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye. Bye bye.